Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, senang bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara di hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yakni pada pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar pepatah yang berkata, mulutmu harimaumu, yang bermakna perkataan kita bisa menyakiti orang lain jika tidak dijaga, karena harimau dikenal dengan hewan buas dan liar. Namun belakangan ini pepatah tersebut mengalami perkembangan menjadi jarimu harimaumu. Karena kita banyak terlibat di dunia media sosial yang mana setiap ketikan di media sosial pun perlu dijaga. Tentu saudara sering melihat ada banyak kasus klarifikasi dan minta maaf akibat perkataan dan ketikan yang tidak bertanggung jawab serta menyakiti orang lain. Bahkan pada zaman sekarang, perkataan yang menyakiti orang lain disebut sebagai kekerasan verbal. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menggunakan kalimat logos sapros atau perkataan yang kotor. Yang sebenarnya kata sapros bukan hanya makian dan kata-kata kotor, tetapi semua kata yang jelek, kata yang tidak enak, tidak bermanfaat, semua itu ternyata termasuk sebagai logos sapros. Jika saudara perhatikan, salah satu persoalan di jemaat Efesus adalah perbedaan yang memecah belah serta membangkitkan amarah. Perbedaan memang rentan menciptakan konflik. Namun persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik yang ada. Apakah kita menyelesaikannya dengan kasih atau amarah? Menyelesaikannya dengan perkataan yang baik atau perkataan yang kotor? Pada ayat ini, Paulus mengajak jemaat untuk menjadi orang yang baru. Orang yang awalnya menggunakan perkataan kotor menjadi orang yang menggunakan perkataan yang bukan sekedar baik, tetapi juga perkataan yang membangun atau mendidik. Supaya yang mendengar perkataan itu pun beroleh kasih karunia. Saudara yang saya kasihi, jika saudara ke pasar ingin membeli buah, tentu ada banyak sekali buah di pasar. Tetapi buah seperti apa yang akan saudara beli? Yang busuk atau yang manis? Tentu yang manis. Karena buah yang busuk bukan hanya tidak enak, tetapi juga tidak sehat. Begitu juga dengan perkataan. Kita juga diperhadapkan dengan ragam kata-kata yang baik dan ragam kata-kata yang tidak baik di pikiran kita. Seperti buah yang sehat, kita tentu akan lebih sehat ketika mendengar kata-kata yang baik dibandingkan kata-kata yang menyakitkan. Begitu juga dengan orang lain. Orang lain juga punya hak yang sama untuk menerima perkataan yang baik dari kita. Maka kata seperti apa yang akan kita gunakan di hari ini? Namun saudaraku, jika orang lain membalas perkataan baik kita dengan kata yang kotor, maka pilihannya kembali lagi pada kita. Apakah kita mau tertular dengan perkataan mereka atau tidak mau tertular? Meski kita menerima kata-kata yang kotor dari orang lain, kita bisa membalasnya dengan kata yang lebih baik lagi, kata yang lebih mendidik lagi. Kita balas dengan perkataan yang membangun orang lain. Selamat menjalani hari ini. Kiranya setiap perkataan kita membuat orang lain merasakan kasih Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.